Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang kayaknya deket banget sama kita semua. Transformasi layanan pemerintah di era serba digital. Nah, banyak yang mikir ini tuh soal teknologi canggih, beli aplikasi baru, atau semacamnya. Tapi ternyata, sumber yang kita bedah kali ini nunjukin kalau masalah intinya tuh jauh lebih dalam dari itu. Ini soal manusia. Pernah nggak sih kepikiran, kita bisa loh pesan makanan, manggil ojek, belanja online, cuma dari HP. Klik-klik, datang. Gampang banget. Terus, kenapa giliran ngurus dokumen atau layanan publik lainnya, kok seringnya berasa ribet banget ya? Nah, ini dia nih pertanyaan mendasar yang sebenarnya pengen diselesaikan lewat transformasi digital di pemerintahan. Untuk bisa jawab pertanyaan, kenapa nggak segampang mesen pizza, kita perlu samain frekuensi dulu. Sebenarnya, apa sih yang kita maksud dengan pemerintahan digital itu? Yuk kita mulai dari konsep paling dasarnya. Oke, definisinya emang kedengaran agak formal ya, tapi coba deh kita bedah. Kata kuncinya itu ada dua, mengintegrasikan dan mengubah. Jadi, ini bukan sekedar mindahin formulir kertas jadi file PDF ya, bukan. Ini soal merombak total cara kerjanya dari hulu ke hilir. Tujuannya cuma satu, ngasih layanan yang lebih baik buat kita semua. Dan ini dia poin yang paling krusial. Percuma beli software paling mutakhir atau komputer paling canggih kalau cara pikir dan cara kerja orang-orang di dalamnya masih sama aja, nggak akan ngaruh. Teknologi itu ibarat palu sama paku, cuma alat. Yang paling penting itu ya arsitek dan tukang yang ngebangun rumahnya kan? Nah, kalau kita butuh arsitek dan tukang yang andal, terus siapa dong yang pegang cetak biru alias blueprint-nya? Tentu aja, pemimpinnya. Dan buat memahami peran mereka, ada satu metafora yang menurut saya pas banget. Coba bayangin deh, sebuah kapal super canggih pun bisa kesasar atau malah karam kalau nahkodanya nggak punya visi yang jelas atau nggak bisa baca arah angin dan badai. Pemimpin digital di pemerintahan itu persis kayak gitu. Mereka bukan sekedar manajer IT, tapi mereka adalah navigator strategis yang nentuin arah kapal besar ini. Jadi, apa aja sih tugas si nahkoda digital ini? Pertama, jelas harus punya visi. Dia harus tahu persis pelabuhan tujuannya di mana. Kedua, mendorong inovasi. Artinya berani coba-coba rute baru yang mungkin lebih efisien walau ada risikonya. Ketiga, membangun budaya kolaboratif. Ini penting banget, mastiin semua kru kapal kompak kerja bareng. Dan terakhir, mengelola risiko. Ya, dia harus paham mesin kapalnya biar nggak mogok di tengah laut. Tanpa empat hal ini, kapalnya cuma bakal muter-muter di tempat aja. Oke, nahkodanya udah siap. Tapi gimana caranya mengubah seluruh kapal dan awaknya biar siap berlayar di zaman baru ini? Jawabannya, perubahan itu harus dimulai dari dalam. Yuk kita lihat gimana prosesnya. Metafora ini benar-benar menggambarkan bedanya perubahan yang cuma polesan sama perubahan yang fundamental. Anda bisa aja pasang aplikasi baru yang kelihatannya keren. Itu ibarat ngecat ulang dinding. Kelihatan baru, tapi kalau fondasinya, yaitu proses kerja dan pola pikir orang-orangnya masih rapuh, ya rumah organisasi itu nggak bakal jadi lebih baik atau lebih nyaman buat ditinggali. Dan renovasi besar ini punya tahapan yang logis banget. Dimulai dari kesadaran, momen ketika kita sadar, wah, rumah kita ternyata bocor. Terus muncul keinginan, oke, ayo kita perbaiki barang-barang. Setelah itu, kita butuh pengetahuan dan kemampuan. Belajar cara nambal atap atau masang pipa yang benar. Dan yang paling sulit seringnya adalah yang terakhir, penguatan. Yaitu mastiin kebiasaan ngerawat rumah ini jalan terus, bukan cuma semangat di awal doang. Tentu aja, nggak ada renovasi besar tanpa tantangan. Waktu kita mulai bongkar-bongkar dinding lama, kita seringkali baru sadar kalau hambatan terbesarnya justru datang dari struktur bawaan bangunan itu sendiri. Metafora ini cerdas banget, karena birokrasi itu nggak selalu buruk loh. Birokrasi itu diciptakan sebagai rem, untuk mastiin ada kontrol, ada standar, ada keamanan, itu penting. Masalahnya muncul ketika rem itu diinjak terus-terusan, bahkan saat kita lagi di jalan tol yang lurus dan butuh kecepatan buat maju. Hasilnya, ya nggak maju-maju. Nah, slide ini menunjukkan dilemanya dengan sangat jelas. Di satu sisi, birokrasi itu adalah fitur keamanan yang penting. Tapi di sisi lain, dia bisa jadi rem tangan yang bikin inovasi mati, bikin semua proses jadi lambat, dan bikin orang jadi malas berubah. Kuncinya adalah nemuin keseimbangan. Gimana caranya ngelepasin rem tangan tanpa harus ngebuang sabuk pengaman. Jadi apa sih yang bikin rem ini kayaknya diinjek terus? Ada beberapa penyebab utamanya. Pertama, ya takut sama perubahan. Khawatir kerjaannya hilang atau harus keluar dari zona nyaman. Terus, kurangnya skill digital, merasa gaptek dan gak bisa ngikutin. Ada juga budaya organisasi yang kaku, di mana kegagalan itu dianggap aib, bukan kesempatan belajar. Dan yang terakhir, ini sih klasik banget, ego sektoral, di mana tiap departemen jadi kerajaan kecil yang susah diajak kerja bareng.
Kalau gitu, gimana caranya kita bisa ngelepasin rem ini dan mastiin kapal transformasi kita sampai ke tujuan? Ternyata jawabannya membawa kita kembali ke elemen yang paling fundamental, yang justru sering kita lupakan. Pada akhirnya, semuanya itu kembali ke budaya. Teknologi secanggih apapun bakal percuma kalau lingkungan kerjanya nggak mendukung. Budaya digital itu apa aja? Pertama, kolaborasi lintas departemen, runtuhin tembok antar bagian. Kedua, keinginan untuk bereksperimen, ciptain ruang aman buat coba hal baru, bahkan kalau itu berarti gagal. Dan yang terpenting, fokus pada pembelajaran berkelanjutan. Sadar kalau kita semua harus terus belajar supaya bisa beradaptasi. Inilah inti dari semua obrolan kita hari ini. Bukan server, bukan aplikasi, bukan jaringan, tapi manusia. Keberhasilan pemerintahan digital itu ditentukan oleh seberapa baik kita mempersiapkan, memberdayakan, dan mendengarkan orang-orang yang ngejalanin sistemnya, dan juga kita semua yang dilayani oleh sistem itu. Nah, sebagai penutup, saya mau ajak Anda semua buat merenung sejenak. Berdasarkan semua yang udah kita bahas, dari kepemimpinan Sinahkoda, proses renovasi, sampai rem birokrasi, coba deh pikirkan, di organisasi atau lingkungan Anda sekarang, kira-kira apa sih rem yang paling kuat yang menghambat laju kemajuan digital? Pertanyaan ini kayaknya menarik banget buat kita renungkan bersama ya.